Gua ada tuh bawa tuh bedak. Wah ini Mau di make upin artis. mau di lipstick dikit. Aduh, elah, diminum siapa lagi? Minum dulu, Pak. Mana minumnya? Ah, Nah, bener tuh. Jadi hari ini kita ngobrolin apa nih, Om? apa ya? Jadi saya tuh udah nyiapin materi, Om, untuk pembahasan hari ini yang sungguh sangat ringan loh. Nggak Santai berat. sambil ngerokok boleh dong. Santai sambil merokok. Kopi? Tapi kopi. kalau ngerokok nanti dikomplain sama netizen. Netizen. Ini kan bukan rokok. Vape. Oh iya. Ya kan? Vape aman. Jadi tema hari ini kita ngobrolin bapak-bapak, Om. Oke, Iya. bapak tapi nggak pakai jokes. Nggak pakai jokes, ya bapak-bapak komplek. Ya kan saya sebagai anak yang termasuk kategori masih muda, gue mau nanya deh, Om, kenapa sih bapak-bapak itu kalau mandi berisik banget? Karena dia kalau nggak berisik, dicurigai sama bininya lagi ngapain lu di dalam. Buar gitu. Itu luapan emosi kalau pulang kerja. Jadi kerja seharian. Gue mesti kerja kapan aja. Luapan emosi sama bininya. Jadi daripada kita berantem, mendingan dendamnya sama air. Ya, habisin air. Paling ntar kita pusing air bulan biar air. Tapi nggak mesti air juga, Om. Jadi bapak-bapak tuh kalau mandi kenapa kuak gitu? Kenapa begitu? Dia keturunan burung gagak sebenarnya. Kenapa berdahak tuh kayak sampai ususnya mau keluar gitu? Kenapa? Kan biasa aja. Bisa kan? Kenapa harus kayak menjiwai gitu? Itu kalau keturunan para bangsawan emang modelnya begitu, biar dia kelihatan body laki-laki. Jadi kalau nggak kayak begitu, dia nggak kelihatan laki-laki. Masa laki-laki, cuh, kayak kagak jantan gitu. Ya, sepele banget alasannya. Iya. Terus nyiriin, ya, ama yang lagi ngantri di luar nih, yang mau mandi juga, gitu. Jadi, oh, ada orang di dalam, gitu. Kalau tenang kan nanti orang main dobrak. Iya. Tapi kenapa kalau bapak-bapak suka nyiram? Misalnya berdebu nih, itu banyak-banyak tuh, Om, bapak-bapak. Padahal pakai air kali gini, siramin ke jalan. Kenapa tuh? Kenapa bapak-bapak tuh punya kesibukan yang super sibuk yang nggak penting? Dulu rumahnya dia nggak di bantaran kali. Kalau rumahnya di bantaran kali, dia kagak bakal begitu karena jalannya udah basah. Oh. Gitu. Biasanya di rumahnya dia dulu itu rumah panggung. Kok rumah panggung? Iya. Jadi jauh dari air. Gitu. Pada saat dia punya rumah sendiri, dia punya halaman sendiri, jalannya ngebul, dia seneng tuh guyurin di depan kayak gitu. Karena apa? Rumahnya jauh dari kali. Gitu. Alasannya sepele banget ya? Sepele, pokoknya apa yang dilakuin sama bapak-bapak itu sepele, ngeselin, absurd. Nah, itu campur jadi satu deh tuh. Gimana caranya setiap dia ngelakuin sesuatu tuh bikin sebel orang. Gitu. Gitu. Tapi itu hanya dilakukan oleh bapak-bapak. Kadang anak muda yang udah ketularan juga begitu sih. Ada juga. Gitu. Karena bapak-bapak itu dia pengen banget mewarisi kebiasaan-kebiasaan buruknya ke anaknya. Contohnya kayak gitu, buang-buang air. Oh, pantes kenapa bapak-bapak itu walaupun sudah ada shower, dia tetap milih gayung. Karena itu tradisi dari tahun 1903 yang nggak boleh dihilangkan. Apalagi kalau gayungnya bentuknya lope. Jadi itu kayak udah watermark gitu ya. Watermark. Bapak-bapak ciri-cirinya begini, gitu. Template, terus dia anak rantau. Kebanyakan dia anak rantau nih. Oh gitu. Kebanyakan anak rantau. Kalau orang asli, dia kagak pakai gayung, nyemplung langsung ke bak. Tapi kalau anak rantau, di desanya nggak ada tuh gayung bentuk lope. Bentuk lope nggak ada. Adanya dari batok. Jadi pas di Jakarta nih, ya kan, di Jakarta
ada gayung bentuk lope. Udah tuh. Langsung. Anak rantau, ya, kuliah, tinggal di kos-kosan, ya kan. Sabun udah tipis juga dihajar aja terus. Sampo 1 saset bisa bagi berlima, yang penting kayak ada busa-busa dikit gitu kan. Koclok-koclok. Iya. Terus Sampo odol, ya, Pepsodent itu sampai digulung. Bukan dipencet lagi, apa digulung gitu sampai keluar habis gitu kan. Kadang-kadang nyikat udah tinggal ya elah setetes doang tuh odol sedikit, yang penting gak ada rasa lah gitu. Tapi kenapa nih ngomong-ngomong odol ya Om ya? Berarti kan ada hubungannya dengan sikat gigi. Kalau bapak-bapak tuh sikat giginya kenapa habis sampai modelannya itu tuh kayak sikatnya tuh miring gitu, apa sih, tipis gitu loh Om. Dia nyikat apa gimana sih? Karena dasarnya kenapa sampai sikat tuh pada doer. Iya bener doer. Kalau orang perempuan tuh kan sikat tuh diganti sebelum doer, ya kan. Kalau bapak-bapak enggak. Kenapa tuh? Hancur dulu sampai doer dulu baru diganti. Kenapa? Ya, Karena dia habis sikat gigi sebenarnya dia sikat lantai. Tuh sampai kayak poni tuh gak sih? Kayak rambutnya Pak Yayat. Sampai belah begitu gitu. Ya dasarnya emang manja sih ya. Sikat gigi itu sikat gigi, sabun, sampo. Kalau bininya nggak ganti, itu bahasanya mau sampai tahun jebot. Iya, itu sikat dari zaman Majapahit. Kalau bininya nggak ganti dipakai terus. Terus kalau bersin, ngapa Kak? Bersin kan hacim bisa gitu. Wajim, kenapa gitu? Pertama dia mau menunjukkan kelaki-lakiannya dia. Lagi ya. Sama tuh. Pokoknya yang absurd-absurd itu ya itu dia lakuin supaya dia kelihatan bahwa gue laki-laki loh gitu. Gitu. Jadi nggak kayak kalau putri kan kalau bersin aja ditutup. Cewek, ya. Gitu kan. Asyik gitu. Kalau laki-laki enggak, gimana caranya muncrat semua. Sama ngopi nih Om. Kenapa ngopi tuh aduh wah gitu. Itu tuh habis nyeruput kopi kalau kagak teriak wah gitu. Itu kayak makan. Kayak makan. Kagak ngerokok itu berasa kayak ditampol nggak bisa bales. Aduh nggak tahu lagi, nggak bisa kebayangin kayak makan. Habis makan. Habis makan. Terus kagak ngerokok nih. Nggak ngerokok. Itu kayak ditampolin orang sekampung nggak bisa bales. Wah, itu jadi kayak ungkapan yang. Oh iya. Jadi pas keluar gitu dia bener-bener kayak ada sensasi. Sensasi yang semua adrenalin keluar. Jadi semua bapak-bapak kalau habis pas nyeruput kopi selesai itu wajib yang kayak gitu hukumnya. Kalau nggak kayak begitu ente laki-laki tulang lunak berarti. Oke. Jadi dari tadi nih pemirsa kita ngobrol-ngobrol belum kenalan nih kita nih. Nih kalau kalian lihat posturnya nih pasti kalian gak asing dong dengan Iya, Stephen Pencot. Berhasil. Aduh, film apa ya itu? Gue juga lupa sih. Fast and Furious ya. Nah jadi, ini Vin Diesel itu sebenarnya adik gue. Vin Diesel, terus lu berapa beradik Om? Dwayne Johnson. Berapa beradik? Gue 4 bersaudara. 4 bersaudara. Lu Kayak anak ke? Gue anak ketiga. Oh ketiga. Gitu. Ya kakak gue kayak Dwayne Johnson, Vin Diesel itu bandel banget. Gue suruh balik ke Jakarta. Udah lu ngamen aja di sini, dia kagak mau. Maunya jadi artis katanya di Hollywood. Ya udahlah gue bilang. Sampai sekarang berarti belum pulang ya? Bandel. Kemarin mudik aja lebaran dia kagak mau. Gak mau. Katanya ya udah lu nyusur aja ke Amerika. Gue bilang gue geli ke sono. Ya, apalagi nyokap lagi sakit kan maksudnya. Itu sih udah pasti ya. Iya. Cuma gue bilang ini anak durhaka nih mah, udah biarin aja. Udah gak usah dianggap anak gitu. Kalau warisan juga gak usah dibagi. Keluar dari kakak ya. Ini minta dicoret dari kakak. Keluar dari kakak dong berarti. Iya. Oh satu lagi siapa? Kan 3 baru. Siapa ya? Siapa? Gue sampai lupa karena saudara gue gak ada pada balik, kurang ajar itu ya. Gue dilupain tuh dia saudara. Yang bungsu, yang bungsu. Cewek cowok? Cowok lah. Oh, empat cowok semua. Cuma gue doang yang sayang sama orang tua gitu kan, yang ngabdi gitu. Pantes ya. Jadi ciri-ciri bapak-bapak tadi ada semua di lu. Ada semua.
Tapi bedanya kan rumah lo kan dingin ya Om ya. Nggak ada halaman-halaman yang buat disiram-siram. Nggak gitu. ada. Kalau di Jakarta kan dekat di daerah rumah gue debu semua Om. Mungkin itu juga faktornya. Jakarta itu masih Indonesia ya? Bekasi. Oh Bekasi. Bekasi pulau sendiri. Pulau sendiri. Dia. Walaupun di perbatasan sih, nggak terlalu. Cuman masih masuk lah kalau presidennya masih satu. Masih satu. Karena gue nggak biasa tuh Jakarta apa, Bekasi apa gitu. Gue biasa hidup di ini. Di mana? Di gunung. Bener sih gunung salah. Nggak salah sih di gunung bener. Jadi kayak kalau ke Jakarta itu beneran gue kayak masuk open. Masuk open. Balik ke Bogor lagi. Kayak dari kulkas terus tiba-tiba lo langsung ke microwave. Dari microwave gue masukin lagi ke kulkas. Keriput dah. Jadi sekarang ini ngapain nih kita di sini nih Pak? Sebenarnya sih kesel juga sih jalan ke sini katanya bagus. Iya. Tapi bagus. Ya setengah sih. Agak lumayan. Gitu. Ademnya pas mendung. Tapi ini dingin loh, dingin banget sih. Minus 15. Kalau tadi sih ngeliat di peta. Ini mirip-mirip di kaki Gunung Wonosobo. Dieng. Ural bagian Moskow. Tadi di depan temen gue aja nukerin ke money changer. Itu dia nggak terima rupiah di sini. Rupee katanya. Makanya gue bilang ini perindapan apa-apa. Tapi tadi juga kan bahasan juga agak berbeda ya dari bahasa-bahasa agak beda. Tadi pas belokan pertama di pinggir kali itu Punjab bahasanya. Masuk ke sini Tagalog. Kan ada 4 lebih ya, 5 lebih ya. Iya, yang desa kita lewatin tadi ya, gerbang-gerbang itu. Selamat tadi ada datang, bahasa Vietnam. Kan ada lenghap itu ada. Iya, Thailand tuh ya. Habis Thailand masuk Punjab. Loh ketemu Tagalog lagi. Mau belanja nggak terima rupiah Pak. Nggak terima rupiah gitu. Tapi dia bisa bahasa Indonesia. Tadi ada translatornya, mau beli telur aja katanya barternya sama emas. Wajah ini kayak di Dubai gitu. Tapi di sini ya lumayan lah Pak ya, kelihatan negara maju ya. Ini membangun kandang kambing saja dia di atas perbukitan. Ini kan terlihat kemajuan dan kesenjangan sosial ya dengan negara-negara lain. Dia sengaja sih biar nggak ada nyolong itu, tinggi banget. Kalau nyolong kan dia harus ngelewati beberapa tantangan ya. Sebenarnya ini kambing ya dipiara gitu, itu dilatih biar dia kalau main flying fox nggak kaget. Oh iya. Lah tinggi kandangnya. Kambing suka main flying fox. Iya. Aduh, dia tinggi banget sih, ini proper banget. Dia nih pemiliknya kalau nggak salah mantan Kopassus. Jadi kambingnya itu dilatih ya dari atas, flying fox. Kadang terjun bebas gitu. Lihat tahanan kambing mati apa kagak. Parah nih, ini di depan kita nih sebenarnya teman-teman ada orang yang lagi sholat. Ada yang lagi tidur juga nih. Pokoknya kru-kru di sini banyak lah, super duper mantap lah. Tapi kalau melihat struktur dari wilayah di rumah ini Om ya, ini kayaknya orang-orangnya kreatif nih Om. Ini ada kubah di atas. Ini antara kreatif apa kehabisan dana nih. Ini tipis, beda tipis. Di atas rumah dempak nggak ada atap. Ya. Mau bikin ke atas lagi, duit habis. Jadi ya, tapi mirip-mirip kayak penampungan air sini rumah. Jangan ini orang. Jangan nyampe orang segede kamar. Iya kan? Nggak tahu juga sih. Yang sebelah kiri rumahnya sangat estetik nih Om. Dia dibuat dari tanaman. Pertama itu, terus kedua genteng sampingnya itu emang sengaja sama dia disomplak-somplakin. Biar kelihatan estetika, gaya Eropa. Lihat dong kayak toiletnya. Gitu kan. Nih, ada kan? Ada corong. Matahan corong. Ya, ada corongnya. Ini antara dia mau buang air, apa lagi nabun di dalam gitu kan, biar ada corong tuh. Tapi ngomong-ngomong Om, buangan airnya tuh ke arah kita loh. Oh iya ya? Kan makanya harum. Dari tadi saya mencium harum-harum. Oh jangan-jangan air kolam juga nyambung lagi sama yang di situ. Iya tuh langsung keluar ke sini airnya tuh. Kan bener tuh comberannya. Wah ini sih gaya kayak di Konoha nih. Rumah-rumah Konoha kayak begini lah. Benar. Jadi kayak ada
seni minimalisnya. Sini minimalis. Saking minimalnya gitu sampai pada somplak. Minimal. Minimal banget ini. Kagak dibetulin. bukan udah nggak menunjukkan sisi minimalis lagi nih, udah minimal doang. Minimal budget ini kayaknya. Minimal budget gitu ya. Ini lumayan agak tinggi ya Om ya, kita berada di ketinggian 678 mdpl ya. Oke. Lumayan lah kalau jalan kaki bisa 3 hari sih kalau dari titik nol ya. 4 hari sih kalau bawa air galon. Tadi juga pas mau ke sini tuh ada kebetulan warga yang lagi panen padi ya Om ya. Itu lumayan mempersulit juga jalannya perusahaan. Kalau nggak salah ada perkebunan heroin sebelah sini. Kita ngelewatin Kuba ya, nggak Oh masalah. iya bener, ini daun ganja nih. Ntar itu kita nyit gitu, daun nyit, Ya, gandum. Gandum maksudnya. Gandum. Tinggal netizen aja Iya. nerusinnya apa gitu. Berspekulasinya seperti apa gitu. Mbak Ina ketawa-tawa mulu. Kan nonton lawak. Terima kasih ya Pak udah berkunjung ke gubuk ini di siang hari yang sangat indah ini ya Pak ya. Dimana Sama-sama. harusnya Bapak Jumatan tapi Bapak tidak Jumatan. Kurang ajar nih. Gak apa-apa, hidup itu memang pilihan ya. Pilihan untuk baik atau tidak baik. Gitu. Gue diajarin kagak bener mulu. Nah kan Kacau ini. emang entenya yang belum mandi wajib. Masalah gue dong. Makasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih.